Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Rekan trader, pergerakan pasar yang sangat luar biasa, terutama setelah rilis FOMC yang dilakukan dini hari tadi malam. Kemarin saya sudah bilang bahwa dolar Amerika di dalam tekanan. Nah, ini dia. Apa yang terjadi rekan trader setelah FOMC, bagaimana dolar jatuh? Sejatuh-jatuhnya. Bayangkan. Padahal sebelumnya dolar itu udah naik rekan trader. Tapi data menyatakan bahwa dolar Amerika kembali jatuh. Dan hal ini dipicu oleh komentar yang dilakukan oleh statement yang dilakukan oleh Jerome Powell sebagai Gubernur Sentral Bank Amerika. Kita akan bahas masalah tersebut setelah kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Oke rekan trader, yang terjadi pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa kita mulai dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika terpelanting-pelanting walaupun hari ini dia bisa naik, ya. Saya sudah tidak mau bilang lagi sampai 102, udah selesai. Kita lanjut lagi di euro angkel saham dolar. Bagaimana euro angkel saham dolar naik melambung tinggi sampai 1.088 walaupun belum sampai di 1.09. Masih ada jalan menuju Roma. Sedangkan pound sterling seperti biasa dia naik kembali lagi di seputaran 1.26270 walaupun ditutup di seputaran 1.26176. Seputaran situ ya rekan trader ya. Sedangkan untuk pound dolar gold, sudah ku bilang sekali dari kemarin bahwa hati-hati gold ini. Kalau rekan trader lihat gold, saya bilang hati-hati gold ini akan naik. Dan dia akan naik sampai di atas 2000. Intinya dia lebih dari 2000. Dan apa yang terjadi? Benar kan? Tapi hati-hati hari ini bisa turun dia. Ya. Dan terakhir ada USD yen Jepang. Sudah ku bilang juga USD yen Jepang dia akan turun jauh rekan trader. Rupanya dia turun. Dan ini sangat luar biasa. Sesuai dengan prediksi. Rekan trader semuanya, ya, prediksi itu sebenarnya kita udah bisa lihat, tapi kunci utama itu kita harus sering membaca informasi. Sebelum statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, pada prinsipnya kita udah tahu itu sebenarnya udah ada kunci-kuncinya bahwa oh iya nih dia akan segini nih. Dari situ kita udah bisa melihat bahwa oke, kemungkinan besar dia akan turun. Memang kita akan lihat juga ke faktor teknikal. Tapi secara garis besar kita udah bisa mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu rekan trader, tema yang saya angkat hari ini adalah Jerome Powell, kejatuhan dolar, dovish alasannya. Nah ini dia. Kenapa saya bilang angkat tema ini? Karena kalau rekan trader lihat bahwa setelah pidato yang dilakukan oleh Jerome Powell, pasar bereaksi. Dan secara garis besar juga kan udah dibilang beberapa statement-statement yang telah dibilang sebelumnya bahwa jeda tingkat suku bunga itu ya memang sudah terjadi. Dan kemungkinan hawkish itu udah tidak ada lagi. Dan di penghujung tahun 2023, memang bahwa dovish ini akan terjadi. Inilah yang membuat kenapa dolar Amerika itu langsung jatuh. Sebenarnya kita udah tahu itu sebenarnya, bukan sudah tahu sih, tapi sebenarnya sinyal-sinyal itu sudah diberikan. Walaupun kita tahu bahwa Jerome Powell ini seperti Joker kan trader. Dia kadang-kadang di film Batman kan Joker akan selalu meninggalkan teka-teki ya. Nah Jerome Powell juga seperti kayak gitu. Tapi secara garis besar teka-teki yang dibilang sama Jerome Powell itu memang disertai dengan data. Dan data itu memang mengarah ke arah dovish rekan trader. Mau gimana lagi rekan trader? Akhirnya ya sudah terjadi kan. Statement yang dikemukakan oleh Jerome Powell memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap proses dovish. Apalagi menurut Jerome Powell nanti di tahun 2024 kemungkinan besar pengetatan terhadap kenaikan tingkat suku bunga akan terus dilakukan walaupun inflasi akan terjadi dan sedikit melonjak. Biasanya kalau inflasi melonjak mau nggak mau akan menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kita lihat statement yang dilakukan oleh Jerome Powell bahwa
kemungkinan pengetatan tingkat suku bunga akan dilakukan walaupun inflasi di Amerika misalnya akan mengalami penguatan, kenaikan inflasi. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa si Jerome Powell akan menyeimbangkan pergerakan ekonomi yang terjadi di Amerika. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa dia akan mencoba menyeimbangkan bahwa dolar ini jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Dia berada di jalur di mana akan menguntungkan perekonomian Amerika. Dan kita tahu bahwa Amerika itu ya negara yang mengontrol perekonomian dunia ya. Jadi dia akan tahu kapan untuk menaikkan tingkat suku bunga dan kapan untuk menurunkan tingkat suku bunga supaya membuat balance. Nah, ini dia. Oleh karena itu dari sini kita udah bisa lihat bahwa alasan utama dolar jatuh kemarin dan mungkin dolar akan punya pelemahan terus sampai akhir tahun, dan mungkin setelah itu juga kelanjutan tahun 2024 masih ada pun juga pelemahan yang akan terjadi pada dolar. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi pelemahan dolar yang terjadi yang telah dilakukan oleh The Fed, statement dilakukan lebih beraroma dovish sehingga membuat dolar Amerika mengalami pelemahan. Dan pelemahan ini masih terus akan berlanjut sampai akhir tahun, rekan trader. Oleh karena itu, rekan trader udah tahu arahnya gimana. Kalaupun memang ada koreksi naik, itulah wajar. Seperti kata Bung Karno, kerikil-kerikil riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Oleh karena itu, wajar. Tapi secara prinsipnya, dolar akan mengalami pelemahan sampai level yang disepakati atau telah ditentukan oleh The Fed supaya balance perekonomian Amerika. Terima kasih rekan trader. Analisa kita bukan analisa tema kita hari ini. Keren kali aku. Keren juga aku ya analisanya ya. Oke rekan trader. Kita pindah ke analisa teknikal. Kita seperti biasa akan masuk di indeks dolar Amerika. Rekan trader, indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa, dan kalau kita lihat indeks dolar Amerika hari ini setelah jatuh terbang, hari ini dia punya kemungkinan besar akan mencoba naik. Wajar. Itu sangat wajar kan trader. Dia akan mencoba naik. Seberapa besarkah kekuatan akan membuat dolar Amerika ini naik? Kalau menurut analisa saya, dia naik itu nggak terlalu tinggi kan trader. Kalaupun sangat tinggi ya pasti di 103.052. Ya itu menurut analisa saya. Dan kalaupun rendah, dia akan kembali lagi ke selera asal di posisi 102.401. Oleh karena itu, arah pergerakan dari dolar Amerika hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak antara 102.401 sampai 103.052. Ya. Selanjutnya bagaimanakah euro uncle saham dolar rekan trader? Kita lihat euro uncle saham dolar. Untuk euro uncle saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro uncle saham dolar tendensi hari ini euro uncle saham dolar agak sedikit juga mengalami penguatan. Ya. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Kalau saya lihat ya, kalau saya di bawah analisa saya, malahan saya bilang bahwa dia ini akan turun dia. Tingkat ketinggian yang paling tinggi sudah terjadi di 1.09157. Setelah itu dia akan turun, dan saya bisa bilang bahwa hati-hati dia bisa turun sampai level 1.08401. Hari ini akan ada berita, jadi hati-hati rekan trader. Malahan saya bilang dia akan turun sampai level sini rekan trader. Ya. Oleh karena itu rekan trader akan lihat 1.08401 sampai 1.09157. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Pound sterling, pergerakan pound sterling hari ini kalau menurut analisa saya rekan trader, ya, menurut analisa saya pound sterling hari ini dia ini sedang mencoba mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa saya lebih tertarik bahwa dia ini akan melemah rekan trader. Saya bisa bilang hati-hati, dia itu akan bisa turun rekan trader sampai level paling terendah di 1.25851. Bisa rekan trader, saya bilang bisa sampai terjadi poin ini. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati dengan asumsi bahwa nilai tertinggi dia itu akan kembali ke level 1.26458. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak ya di antara 1.25851 sampai
1.26458. Bagaimana ke gold? Nah, ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Kita akan lihat rekan trader. Untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada hari ini setelah dia jatuh, setelah dia naik tinggi luar biasa, kita akan lihat gold menurut analisa saya, kalaupun dia naik, saya bisa bilang bahwa 2052 adalah nilai tertinggi. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader. Dia juga bisa terpelanting jatuh sampai level paling terendah nanti, ya rekan trader ya, di posisi 2007. Tapi secara garis besar saya bilang bahwa menurut analis saya lebih bilang bahwa dia ini akan turun ini. Dia akan turun ya. Oleh karena itu saya bilang bahwa hati-hati rekan trader, gold ini menurut analis saya dia bisa naik sampai level paling tertinggi di atas 2052, tapi dia juga bisa turun dahsyat sampai level paling terendah di seputaran 2013.61. Itu adalah level hari ini berita, jadi hati-hati. Dan terakhir ada USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang hari ini pergerakannya menurut analisa saya, walaupun memang tendensi hariannya dia lebih bearish, benar, tapi saya bilang hati-hati rekan trader, hati-hati karena menurut analisa saya kemungkinan besar dia ini juga bisa naik rekan trader. Berita akan ada, makanya saya bilang hati-hati dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi itu di posisi 144.022 ya. Oleh karena itu saya bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan bergerak antara 144.022 sebagai level tertinggi sampai level terendah di posisi 140.917. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang rekan trader bahwa hari ini akan ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Hari ini hari Kamis, setelah tadi malam FOMC yang membuat hangus semuanya. Nanti 44 menit lagi ada tingkat inflasi dari Swiss. Lanjut lagi 19.00 ada tingkat inflasi dari pound sterling Inggris, pengumuman inflasi Inggris. 2015 ada tingkat fasilitas simpanan euro ya. Jadi harap hati-hati. Dan terakhir penjualan retail, klaim pengangguran awal, penjualan retail inti. Nah, ini dia rekan trader. Dan ditutup oleh konferensi pers G20 nanti. Oleh karena itu saya bilang bahwa perjalanan masih panjang. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi ya. Oke rekan trader, demikianlah tadi analisa teknikal kita sebelumnya. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya kembali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader ini adalah website resmi market. Mendaftarlah di website resmi tersebut, follow channel Telegram kami, subscribe channel YouTube kami, dan kalau ada waktu rekan trader baca juga analisa saya di investing.com yang saya tulis. Ya, silakan baca di sini. Ini artikel saya ini saya analisa benar ya. Analisa saya udah tepat sebenarnya nih. Sesuai dengan prediksinya, karena kalau rekan trader melihat analisa saya sekali lagi saya bilang bahwa analisa mingguan saya kemarin di dolar, saya bilang hati-hati pembalikan arah kan, dan puncak dari pembalikan arah itu saya bilang setelah rekan trader lihat, kalau rekan trader lihat di artikel saya bilang bahwa emas minggu ini data inflasi dan pernyataan FOMC kunci pergerakan gold. Dan apa yang terjadi? Ya rekan trader bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Ya memang kunci rekan trader. Analisa saya tepat. Data inflasi ya dan FOMC membuat gold berbalik arah. Yang tadinya jatuh sampai level 1980, sempat lebih rendah lagi 70-an, dia naik sampai 2038. Malahan saya bilang 2051 bisa dicapai. Masih bisa dicapai. Sampai besok saya pikir masih bisa lah. Ya masih bisa. Kita akan lihat bersama-sama. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama Amarket karena kami memberikan terbaik buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.